Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitu juga dengan saya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi terkait BSU BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seperti yang kita ketahui ya sobat, untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan itu pada termin kedua sudah disalurkan pada bulan November 2020. Lalu di sini ada informasi terkait penyaluran bantuan subsidi gaji ataupun upah pada termin kedua ini tahap 1 hingga tahap 5. Nah, di sini untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5 sudah mencapai total hingga 11.052.859 orang. Nah, dengan spesifikasi angka sekian ya sobat, dari per tahap itu yang disalurkan per sekian orang. Dan di sini saya mendapatkan informasi dari akun resmi Kemenaker ya. Dan data ini hingga per 25 November 2020. Nah, dari sinilah muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berada di lapangan, yaitu terkait ada teman-teman yang sudah mendapatkan BSU pada termin pertama itu di tahap 1. Oke. Akan tetapi untuk termin 2 ini hingga tahap 5 masih belum juga mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Ada temen nih yang ternyata dari termin 1 hingga termin 2 tidak mendapatkan juga BSU dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Baiklah sobat, langsung saja di sini kita akan masuk dalam pokok pembahasan kita, yaitu sudah termin 2 tapi masih belum menerima BSU BPJS Ketenagakerjaan nih. Oke. Sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini sobat. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Sobat juga nggak akan rugi untuk subscribe channel ini, karena pada kesempatan mendatang tentu channel ini akan selalu berbagi terkait program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Jadi di sini pada intinya pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 2 tahap 5. Oke. Nah, pada penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 5 ini, Kemenaker sudah mencairkan insentif senilai 1,2 juta kepada 567.000 pekerja penerima bantuan. Jadi, total keseluruhan pekerja yang telah menerima dana BSU BLT BPJS termin 2 ini setelah mencapai 11.052.859 pekerja ataupun buruh. Total keseluruhan pekerja yang menerima BSU BLT BPJS belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kemenaker pada termin kedua saat ini. Lanjut, Kementerian menjelaskan sejak awal akan menargetkan total keseluruhan penerima bantuan subsidi gaji BLT BPJS pada termin kedua ini sebanyak 12,4 juta penerima. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ibu Ida Fauziah mengatakan ada 151.000 pekerja yang rekeningnya bermasalah. Sisanya yang belum tersalurkan BLT adalah dari data pekerja yang bermasalah tersebut. Sehingga kemungkinan besar BLT termin 2 tahap 6 diprediksi bakal ikut cair pada Desember 2020. Nah, di sini ya untuk termin kedua itu diprediksi akan dicairkan juga pada Desember 2020. Ini kemungkinan besar juga sobat, dikarenakan masih banyak sekali ya teman-teman yang belum mendapatkan BLT ataupun BSU BPJS Ketenagakerjaan ya. Sebelum kita masuk dalam persyaratan umum dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ya. Nah, kita wajib tahu dulu juga untuk alur penerimaan dari BSU BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang kita ketahui di sini peserta BPJS Ketenagakerjaan itu akan dicek dulu nih bahwasanya peserta tersebut memenuhi persyaratan ataupun tidak memenuhi persyaratan.
Nah, selanjutnya jika teman-teman itu telah memenuhi persyaratan, oke, untuk persyaratannya akan saya bahas ya. Setelah ini saya akan bahas. Selanjutnya, jika telah memenuhi persyaratan, maka di sini ada penilaian beberapa faktor. Nah, faktor tersebut apa saja nanti akan saya bahas juga ya, untuk faktor rekening ini tentunya ya. Nah, yang bisa kita bahas secara umum. Karena sebenarnya ada beberapa faktor lagi sobat yang ditentukan oleh Kemenaker yang melakukan evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, Bank Himbara, Ditjen Pajak, DJP, BPK, dan KPK. Nah, jadi dari beberapa instansi ini akan melakukan evaluasi, menyortir lagi kira-kira layak enggak, apakah sudah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan oleh instansi tersebut. Memang prosesnya sangat panjang, maka dari itu di sini BSU akan ditransfer secara bertahap sobat jika telah sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh instansi tersebut. Nah, memang bertahap itu maksudnya dari tahap 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu sobat. Jadi tidak bisa langsung semua dapat pada saat itu juga, enggak, karena bertahap itu secara bergiliran. Oke, langsung kita cek ya untuk syarat umumnya apa saja. Nah, di sini faktor persyaratan bagi penerima ini adalah persyaratan umum ya. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Oke, yang dibuktikan dengan NIK. Selanjutnya nomor 2, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Nomor 3, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nomor 4, pekerja atau buruh penerima upah. Nomor 5, memiliki rekening bank yang aktif. Nomor 6, peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini saya akan membahas lagi nih terkait ternyata dari rekening itu harus memenuhi beberapa faktor ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu duplikasi rekening. Oke, apakah rekeningnya itu ada duplikasinya ataupun enggak? Selanjutnya kedua yaitu rekening yang ditutup. Selanjutnya nomor 3, rekening yang dibekukan. Nomor 4, rekening yang pasif. Nomor 5, rekening yang tidak valid. Nomor 6, rekening yang tidak terdaftar di clearing. Nomor 7, rekening yang tidak sesuai dengan NIK-nya. Nah, jadi di sini telah dijelaskan secara detail terkait faktor rekening yang menyebabkan sebenarnya bisa cair atau enggak sih untuk BSU Ketenagakerjaan kita dari BPJS. Baiklah sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Dan ingat sobat, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terpenting terkait program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link telah saya masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.